A. Masa transisi. 1. Aksi-aksi struktural. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk, di mana devaluasi mencapai 6%, sedangkan 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. 2. Surat Perintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempasan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. 3. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di situ pihak Presiden Soekarno masa pejabat presiden, namun pamornya telah kian bosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabnya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto telah mendapat surat Presiden 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI. Namun, namanya semakin populer dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno. Soeharto sebagai penyebar Supersmart diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. B. Stabilisasi politik dan rehabilitasi. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancagrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun, replita dan pemilihan umum pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan replita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengkikis habis sisa-sisa G30 dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan dan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. 2. Stabilisasi penyeragaman. Depolisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Keragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta, Presiden Soeharto menyuruhkan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri, mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya bagi ikrar tersebut. 3. Penerapan dui fungsi ABRI. Kebijakan dui fungsi ABRI sebenarnya telah diterapkan pada awal Orde Baru, namun baru dilegalkan oleh Soeharto pada tahun 1982 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Melalui kebijakan dui fungsi ABRI, ABRI berhasil melakukan dominasi terhadap lembaga eksekutif dan legislatif Orde Baru. 4. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. 5. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia mulai mencapai penurunan ketika pada pertengahan tahun 1960-an. Kondisi ekonomi negara terpuruk. Perhatian besar pada bintang
bidang politik membuat kondisi ekonomi mengalami imbas dari kebijakan-kebijakan politik Soekarno pada saat itu. Salah satunya adalah kebijakan untuk memutuskan hubungan dengan negara-negara barat yang mempengaruhi tiadanya bantuan asing yang dibutuhkan. Selain itu juga terjadi hiperinflasi dan defisit keuangan negara. 6. Integrasi Timur Timur. Penduduk Indonesia di Timur Timur berlangsung dari Desember 1975 hingga Oktober 1999 setelah berabad-abad menjadi koloni Portugis. Kudeta di Portugal tahun 1974 telah menimbulkan ketidakstabilan di Timur Timur. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.